Hai guys, di video kali ini gua mau membahas dua buah berita yang bikin sedih dunia per-K-popan. So langsung aja nggak usah berpanjang lebar lagi, kita masuk ke topik pembahasannya. Berita pertama baru banget keluar pagi ini guys. Nih gua kutip dari portal berita Copamex di Instagram. Chen Baekhyun dan Xiumin EXO memutuskan kontraknya dengan SM Entertainment. Yap, berita ini tentu sangat amat mengejutkan. Tiga anggota EXO tiba-tiba memutuskan kontraknya dengan SM Entertainment. Menurut keterangannya, ini pengacaranya mereka, pengacara EXO CBX, melalui pernyataannya mereka bilang EXO CBX ini telah berkali-kali meminta transparansi data pembagian pendapatan sebanyak 7 kali sejak 21 Maret 2023, namun tak kunjung mendapatkan kejelasan. Kami datang untuk memberitahu SM bahwa kami mengakhiri kontrak eksklusif kami terhitung mulai hari ini. Ini adalah SM sekali lagi melakukan penggunaan kuasa yang tidak adil terhadap artisnya. Nah, itulah keterangannya dari portal berita Copamex. Jadi SM ini menolak memberikan data gajinya mereka, pembagian gaji mereka. Dari portal berita Penkev ada tambahan nih, katanya EXO CBX ini mengajukan tuntutan kepada SM Entertainment. Alasan pertamanya yang tadi, dan alasan keduanya adalah masa kontrak panjang yang tidak masuk akal dan upaya untuk perpanjangan lebih lanjut. Artis telah menandatangani kontrak eksklusif untuk periode 12-13 tahun, namun SM berupaya untuk perpanjangan tambahan hingga total periode 17-18 tahun guys. Nah, itulah berita. Tentu ini adalah hal yang sangat mengejutkan dan bikin sedih mungkin bagi sebagian EXO-L. Cuman menurut gua kalian gak perlu terlalu sedih. Kenapa? Nih gue akan jelasin. Yang pertama, tiga member EXO ini, Chen, Baekhyun, dan juga Xiumin itu mengajukan tuntutannya ke SM Entertainment. Mereka memutus kontrak dengan SM Entertainment, tapi mereka tidak bilang mereka keluar dari EXO. Dan gue yakin 100% mereka gak akan keluar dari EXO. Kenapa? Karena kita semua tahu EXO ini bukan baru pertama kali mengalami kejadian seperti ini. Bahkan kalau kalian ingat di tahun 2021, 2020 gue lupa, waktu Chen akhirnya menikah dan punya anak, itu kan banyak sekali di Korea yang nyuruh Chen itu keluar gitu. Tapi member EXO semuanya bilang kami nggak mau lagi ada yang keluar, kami mau tetap bersembilan gitu. Dan ya akhirnya EXO tetap berjalan terus gitu tanpa ada satu membernya yang keluar. Nah, gue yakin persahabatan member EXO masih sekuat itu. Mereka juga kemarin baru konser kan, dalam artian gue yakin mereka tetap pengen jadi EXO gini. Ini hanya tiga member ini yang memutuskan kontrak dengan SM Entertainment. Urusan sama SM Entertainment sama EXO beda lagi kan. EXO adalah grup mereka, hati mereka. SM Entertainment adalah perusahaan mereka. Ini yang diajukan gugatannya ke SM Entertainment gitu. Jadi EXO-nya masih ada, mereka bertiga masih member EXO. Hanya mereka tidak seide lagi dengan perusahaannya SM Entertainment. Jadi untuk para EXO-L mungkin sedikit bersedih nggak apa-apa, tapi menurut gue nggak usah sedih banget karena mereka masih di EXO dan mereka tetap jadi artis, tidak menghilang, tidak dikeluarkan dari grup dan lain-lain gitu. Jadi kalian bisa berlega di sana karena ya ini mereka tetap masih ada gitu, tetap akan jadi EXO gue yakin. Karena di SM pun ada SNSD di mana tiga membernya Suyong, Sohyun dan juga Tiffany juga udah bukan di SM Entertainment, yang 5 masih di SM tapi tetap SNSD. Mereka nggak pernah bilang mereka keluar dari SNSD. Jadi hal seperti itu bisa terjadi. Cuman ada satu hal yang bener-bener gue pengen sorotin banget nih dari SM Entertainment. Gue agak lucu baca komen-komennya juga gitu. Karena gini, gue inget banget waktu perselisihan antara Lee Suman dan juga Chris Lee dan kawan-kawan untuk memperebutkan kekuasaan di SM Entertainment kemarin. Semua juga tahu kalau gue agak lebih memihak ke Lee Suman sebenarnya gitu. Tapi banyak yang setuju sama gue, tapi banyak juga yang nggak setuju sama gue gitu dengan komen, oh lu dukung Lee Suman, udah tahu Lee Suman korupsi bla 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 bla. Mereka itu nyerang gue dengan seolah-olah berpikiran bahwa kalau Lee Suman cabut, intinya Lee Suman ini bagi mereka adalah benalunya, adalah parasitnya. Kalau Lee Suman ini dicabut, nanti SM akan diperbaiki dengan janji-janji Chris Lee 3.0 dan lain-lain gitu. Gue bilang, kalian cari aja di video gue sebelum-sebelumnya, gue udah ngomong bahwa kita buktikan nanti ketika Lee Suman udah cabut dari SM, kalau sampai artisnya pada perpanjang kontrak, pada betah, berarti benar Lee Suman adalah benalunya, Lee Suman adalah parasitnya gitu. Tapi kalau sampai setelah Lee Suman cabut, justru pada cabut dari SM, yang bermasalah bukan Lee Suman berarti, atau Lee Suman bermasalah tapi ada yang lebih bermasalah di dalam SM Entertainment gitu. Dan ini gue sebutin aja beberapa hal yang terjadi setelah Lee Suman keluar dari SM. Sekarang Lee Suman udah nggak ada sama sekali sangkut pautnya sama SM ya.
yang terjadi, Lukas dikeluarin dari NCT atau Lukas keluar dari NCT gitu. Dia nggak jadi bagian dari NCT padahal udah ditunggu bertahun-tahun sama NCTzen. Sungchan dan Shotaro juga dikeluarin dari NCT. Padahal selama ini yang ditunggu-tunggu sama NCTzen adalah Sungchan dan Shotaro tuh dapat sub unit tetap gitu. Dan pada nunggu NCT Tokyo tuh gara-gara pengen nungguin sub unit tetapnya Sungchan dan Shotaro. Justru sekarang Sungchan dan Shotaro-nya udah bukan NCT lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, Kai kemarin. Kai itu waktu mau wamil nangis sambil live gitu. Bukan dia nangis karena mau wamilnya. Kai bilang bahwa dia udah siap buat wamil. Dia memang mempersiapkan diri buat wamil karena tahun ini memang tahunnya dia wamil. Tapi yang Kai tahu dia wamilnya akhir tahun gitu. Jadi dia mau comeback dulu bersama EXO, ngasih persembahan dulu untuk para penggemarnya baru wamil. Tiba-tiba Kai dikejutkan bahwa dia dapat surat panggilan wamil dan harus wamil di saat itu juga di awal Mei kemarin gitu. Kai menangis karena itu. Tahu SM ngasih suratnya apa? Ngasih surat pernyataannya, Kai harus wamil karena ada perubahan dalam peraturan militer. Pihak militernya ngeluarin surat, nggak ada yang berubah peraturannya. SM tahu kalau Kai memang sudah harus wamil. Jadi ternyata Kai-nya sendiri nggak tahu kalau jadi wamil itu boleh ditunda beberapa kali dengan alasan-alasan tertentu gitu guys. Kalau nggak salah sampai 3 atau 5 kali gitu penundaannya. Nah Kai itu nggak pernah menunda wamilnya. Yang nunda wamilnya itu ternyata adalah SM Entertainment-nya gitu. Dan Kai nggak tahu kalau wamilnya udah ditunda berkali-kali gitu. Dan ketika akhirnya Kai dapat surat dan nggak boleh ngundur lagi, Kai kaget dan makanya kemarin dia nangis. Tapi nggak apa-apa, Kai-nya sekarang sendiri udah wamil gitu. Cuman itu cukup bikin kecewa banyak orang karena Kai sendiri sedang mempersiapkan diri bersama member EXO untuk comeback bareng-bareng bersembilan sebelum dia dan Sehun wamil gitu. Ternyata terjadi seperti ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ini, tiba-tiba Chen, Baekhyun, dan Xiumin mengajukan tuntutan untuk keluar dari SM Entertainment gitu. Mereka memutuskan kontrak dengan SM Entertainment. Gue lucu, ada yang komen kayak gini gue baca di beberapa portal. Ada juga yang DM gue bilang bahwa Bang, ini gara-gara Lee Suman ya bang, makanya Chen, Baekhyun, Xiumin akhirnya keluar nih gara-gara kepengurusan Lee Suman, dikorupsi uangnya akhirnya jadi begini. No, kenapa gue bilang no? Lee Suman sekarang udah bukan bagian dari SM Entertainment lagi. Chen, di sini dikasih tahu ya, pengacaranya yang ngomong bahwa Chen, Baekhyun, dan Xiumin itu sudah minta transparansi data gaji mereka dari bulan Maret. Dari bulan Maret ketika si Lee Suman akhirnya udah ditendang dari SM Entertainment. Mereka minta itu 7 kali katanya minta dan nggak dikasih-kasih. Pertanyaannya gini, kalau memang ternyata gaji mereka dikorupsi sama si Lee Suman, pihak SM Entertainment tinggal ngasih datanya. Nih data kalian, gaji kalian nih dari kemarin-kemarin, dari dulu-dulu. Nih datanya seperti ini. Nah uangnya harusnya dapat segini, tapi dikorupsi sama Lee Suman. Gue yakin Chen, Baekhyun, sama Xiumin ngerti. Oh anjir nih kakek-kakek tua. Mereka akan nyalain Lee Suman gitu. Mereka nggak akan nyalain SM Entertainment-nya. Atau mungkin mereka bisa nuntut Lee Suman-nya sekalian gitu. Mereka akan oke sama staff SM Entertainment. Oh terima kasih sudah ngasih bla 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 bla. Enggak. Datanya nggak dikasih ke CBX sampai sekarang, sampai akhirnya CBX mengajukan tuntutan ini gitu. Berarti apa? Berarti ada yang nggak beres sama data gaji mereka. Apakah berhubungan sama Lee Suman? Mungkin yang dulu iya, tapi yang sekarang nggak berhubungan tapi juga tetap nggak beres. Kok bisa bang? Pikir sendiri gitu. Sampai akhirnya Chen, Baekhyun, Xiumin, kalau kalian masih nyalahin ini gara-gara Lee Suman, gak ada urusannya. Lee Suman udah gak ada di SM gitu. Kalau memang Lee Suman itu korupsi, tinggal dikasih datanya nih, uang lu dikorupsi segini sih sama kakek-kakek tua gitu. Paling ntar Chen, Baekhyun, Xiumin sekali lagi akan nuntut Lee Suman kalau memang merasa dirugikan sama Lee Suman gitu. Tapi enggak, datanya aja bahkan gak dikasih sama SM Entertainment. Udah 7 kali minta dari bulan Maret sampai sekarang bulan Juni. Sekarang udah bulan Juni, berarti udah 3 bulan dikacangin doang sampai akhirnya mereka marah dan seperti ini. Yang lucu lagi ada berita SM Entertainment umumkan siap gugat lembaga yang tawarkan bantuan dan saran hukum yang salah pada artisnya. Kocak banget kan? Dan ada juga berita bahwa katanya agensi BPM diduga itu menghasut EXO CBX untuk mengajukan gugatan. BPM ini adalah agensi sekarang yang menaungi Vivis, salah satunya. Vivis itu 3 anggota yang tadinya G-Friend gitu, si Cindy, G sama gue lupa lagi, satu lagi siapa, sama Eunha kalau nggak salah ya, sama Eunha. Intinya SM tiba-tiba katanya akan mengajukan gugatan kepada artis yang kepada lembaga yang ngasih bantuan hukum ke artisnya. Gila gak? Artisnya punya pengacara, terus lembaganya mau dituntut sama SM. Kocak bener. Dan satu lagi katanya
artisnya ini atau si EXO CBX ini katanya dihasut sama BPM untuk ngajuin gugatan seperti ini. Sedeng anjir. Kenapa gue bilang sedeng? Nih ya, gue kasih tahu sama kalian. Chen, Baekhyun, dan Xiumin itu orang dewasa, bukan anak-anak, bukan remaja. Mereka bertiga bahkan jauh lebih tua dari gua umurnya. Gua aja udah bukan anak-anak dan gua udah ngerti mana yang salah, mana yang benar gitu. Gak mungkin kalau agensinya benar, si CBX ini bisa dihasut sama BPM. Anggaplah ada orang anggota dari agensi BPM ngomong ke CBX, udah pindah aja ke agensi kita, agensi lu nggak bener. Kalau agensinya bener, Chen, Baekhyun sama Xiumin bisa yang kayak, apaan sih lu, orang agensi gua bagus, ngapain lu ngajak-ngajak gua? Mereka bisa seperti itu, mereka orang dewasa. Emang ada EXO-L yang merasa mereka bertiga bodoh? Nggak ada kan? Mereka bertiga pinter, nggak ada yang bodoh gitu. Nah makanya kata gua, kalau mereka bertiga udah sampai marah begini dan mengajukan pemutusan kontrak dan menggugat, berarti ada yang salah dari agensinya. Yang paling kocak lagi, masa lembaga hukum yang ngasih bantu, misalnya sih Chen, Baekhyun, dan Xiumin nyewa pengacara dari sebuah lembaga hukumnya mau dituntut. Padahal Chen, Baekhyun, sama Xiumin yang datang ke lembaga hukum kan nggak ada lembaga hukum yang ujuk-ujuk, ayo dong pakai jasa kami, nggak ada. Yang ada orang datang ke lembaga hukum, datang ke pengacara untuk jadi pengacara gue dong, seperti itu gitu. Ini yang paling kocak, ini kayak kebakaran jenggot SM Entertainment-nya gitu. Di sini juga diomongin BPM-nya sampai ngebantah bahwa katanya mereka nggak punya urusan sama sekali sama EXO CBX gitu. Nggak ada staff direksi dari BPM Entertainment yang pernah ketemu EXO CBX. Yang pernah ketemu sama EXO CBX hanyalah MC Metamong. MC Metamong itu artis juga, artisnya BPM juga, bukan bagian dari direksi katanya. Dan Metamong ketemu sama CBX, ketemu sebagai sesama artis, temen gitu, bukan bertemu untuk ngomongin soal agensi ini gitu. Makanya gue sekarang ngelihat hal ini gue cukup miris gitu, cukup miris dalam artian why SM, why gitu. Gue kan seperti yang gue bilang dari awal, SM itu dibangun berdarah-darah sama Lee Soo-man. Si Chris Lee dan kawan-kawan itu masuk ketika SM udah jadi agensi besar gitu. Tiba-tiba mereka menendang Lee Soo-man dengan alasan Lee Soo-man itu jahat, Lee Soo-man itu yang korupsi, Lee Soo-man itu ngambil artis dan lain-lain bla 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 bla. Ya oke, gue setuju, mungkin memang benar apa yang dilakukan Lee Soo-man gitu. Cuman kok waktu itu banyak yang percaya bahwa kalau Lee Soo-man pergi, Chris Lee dan kawan-kawan ini akan jadi malaikat yang menyelamatkan SM gitu. Terbukti setelah Lee Soo-man cabut, begini kejadiannya. Ini cabut tiba-tiba loh. Padahal yang kita tahu semua sekarang EXO itu lagi mempersiapkan comeback. Lucu banget kan. Kemarin pun gue baca berita member aespa si Ningning tuh. Jadi ada fans yang ngomong waktu di fansign-nya aespa, Ningning tuh ngomong ke dia bahwa kami akan segera bikin Instagram, tapi SM gak ngizinin, tapi bodo amat kami mau bikin, kata Ningning kayak gitu. Dan beberapa hari kemudian bener member aespa semuanya bikin Instagram gitu. SM sekarang bahkan kayak gak ditakutin sama artisnya gitu, dan artisnya kayak ya leadernya hilang, mau gimana gitu. Jadi gue pengen lihat aja ke depannya bakal seperti apa sih SM Entertainment. Jujur, gue udah ngikutin SM Entertainment dari awal gue kenal K-pop. Waktu awal, gue tuh inget banget, 2007 gue kenal K-pop tuh gue kenal Big Bang. Gue kenal Rain dulu kan, abis itu gue kenal Big Bang, TVXQ waktu itu masih berlima, dan Super Junior. Waktu itu gue udah kenal itu. Jadi ada dua artis yang gue ikutin dari SM, Suju dan TVXQ bersama Big Bang di era itu. Jadi gue ngikutin SM udah lama gitu. Dan gue bahkan berani bilang, SM itu dulu adalah agensi terbesar di K-pop. Terbesar, melebihi yang lain-lain dulu. Di era Lee Soo-man masih jaya-jayanya gitu. Artisnya dulu masih ada TVXQ, Kang Tao, Boa, masih gila-gila, Shiny, FX, SNSD, terus EXO waktu itu, terus Red Velvet, gila-gila lah pokoknya artis di SM semuanya gitu. Sampai ada Trax juga waktu itu. Tapi sekarang gue bingung, gue ngeliat SM Entertainment yang sekarang, sumpah nggak paham gue GWS dah gitu. Dan untuk EXO-L, gue sih bilang bahwa EXO-L sekali lagi bersedih dulu nggak apa-apa, tapi menurut gue sedihnya nggak usah lama-lama, karena sekali lagi gue yakin mereka masih EXO. Dan gue yakin member EXO yang lain ngelihat 3 temennya ini keluar, mereka akan tetap gimana caranya bersatu bareng-bareng gitu. Dan kalian tenang aja, ada Suho kok. Suho adalah leader yang sangat hebat menurut gue, leader yang sangat kaya raya. Dia kalau mau cabut bisa ya cabut tuh, bikin agensi sendiri tuh, seluruh member EXO tuh bisa banget gitu. Cuman ya sekali lagi yang gue sedihkan adalah SM Entertainment. SM Entertainment dulu adalah agensi besar banget gitu. Dan gue sih berharap mereka selalu besar bersama dengan YG, JYP, dan sekarang Hype gitu. Jangan sampai gimana-gimana gitu. Tapi kalau sampai EXO
begini, atau sampai benar-benar member EXO cabut semua, aduh kehilangan besar banget. EXO men, EXO raja, salah satu raja di Gen 3, salah satu penghasil terbesar SM Entertainment. Bahkan kalian pernah, kalau kalian nonton di acara apa gitu waktu itu, ada kisah ini, ada Boa dan lain-lain, katanya yang bangun gedung SM yang baru sekarang tuh EXO, kata si Ki apa siapa gitu, gue lupa waktu itu. Sekuat itu pengaruh EXO untuk SM gitu. Kalau sampai member EXO cabut, gue nggak ngerti lagi lah, semangat aja lah gitu. Di luar itu masih ada NCT, semuanya masih di SM, aespa masih di SM gitu, Red Velvet masih di SM. Gue sih berharap yang terbaik. Semoga bener-bener kalau kepengurusannya ini bener, semoga dipegang sama yang bener gitu. Jangan sampai orang-orang yang gak bener yang megang SM. Itu aja sih dari gue. Selanjutnya berita kedua yang ingin gue bahas adalah berita yang juga menyedihkan, datang dari grup favorit gue sepanjang masa, Ultimate Bias gue, Big Bang. Dan ini agak menyedihkan sebenarnya nih, gue kutip dari portal berita Kopamx. Konfirmasi mandiri, T.O.P akui telah mengundurkan diri dari Big Bang. Yap, ini ceritanya udah dari kemarin sebenarnya. Tiba-tiba gue dikirimin banyak DM dari followers gue. Mereka ngirimin IG story-nya T.O.P. Yang pertama yang dikirimin adalah IG story ini. Nih kalau kalian lihat ada gambar rapper swing, dan itu yang dicoret adalah tulisan Big Bang dalam bahasa Korea, dalam Hangul gitu. Pada bertanya-tanya, bang kok Top nyoret tulisan Big Bang gitu, ada apa gitu. Dan gak lama habis itu Top memposting beberapa artikel di IG story-nya, dimana tulisannya adalah berita yang mengumumkan bahwa dia akan segera solo dan setelah dia meninggalkan Big Bang. Tuh kalian bisa lihat kata-katanya, Top announce his first solo comeback after leaving Big Bang. After leaving Big Bang, bahasa Indonesianya itu adalah setelah meninggalkan Big Bang atau setelah keluar dari Big Bang, guys. Itu yang pertama terjadi gitu, dan itu bikin banyak orang terkejut. Gue juga kaget sebenarnya. Banyak yang bilang, bang ini gimana gitu. Waktu itu gue masih kayak, ya karena T.O.P setahu gue adalah orang yang random, bisa jadi itu candaan dia aja gitu. Jadi gue masih kayak santai aja, tunggu aja gitu. Sampai akhirnya ya mungkin fans penasaran ya maksudnya T.O.P itu apa. Ada yang komen di IG feeds-nya Top gitu, ada yang komen di Instagramnya bilang, Top apakah kamu mau meninggalkan Big Bang? Dan Top ngomong, I've already withdrawn, atau artinya aku sudah menarik diri. Terus dia juga ngomong, aku sudah bilang pada kalian guys bahwa aku keluar atau aku meninggalkan Big Bang maksudnya. Dan sekarang aku dalam chapter terbaru dalam hidupku sejak tahun kemarin. Itu kata-kata Top. Nah, kata-kata ini ya bisa diartikan bahwa T.O.P atau Top mengkonfirmasi bahwa dia udah bukan bagian dari Big Bang gitu. Dan ya pasti sedih. Banyak sekali kalau lo adalah fansnya Big Bang pasti sedih, karena yang kita tahu, gue pun ngebahas ini waktu T.O.P keluar dari YG Entertainment. Pernyataan dari YG adalah T.O.P itu keluar dari YG tapi dia tetap bagian dari Big Bang, dan T.O.P akan siap kapanpun kembali ke Big Bang ketika Big Bang membutuhkannya gitu. Tiba-tiba sekarang T.O.P mengumumkan bahwa Big Bang, dia udah bukan bagian dari Big Bang atau dia keluar dari Big Bang gitu. Melihat hal ini tentu banyak yang sedih gitu. Banyak banget yang DM gue, bang gue sedih banget bang, hati gue hancur gitu. Banyak nanya sama gue, bang lu sedih gak? Gimana perasaan lu bang? Gue jawab nih, gue sedih tapi sedihnya dikit banget. Kenapa gue bilang dikit? Karena ini bukan berita mendadak menurut gue. Dalam artian gini, kalau seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu gue masih lihat Big Bang comeback, masih lihat Big Bang tampil bareng-bareng, terus tiba-tiba sekarang T.O.P nulis gini, mungkin gue kan sedih banget, mungkin gue akan nangis bahkan gitu. Tapi kan Big Bang itu udah nggak aktif dari 2017. Terakhir kali Big Bang aktif itu kalau nggak salah 2017 kan. Berarti sekarang 2023 udah 6 tahun. Kita nggak pernah lihat mereka tampil bareng-bareng lagi gitu, atau comeback bareng-bareng. Kemarin pun waktu comeback Still Life cuman ngeluarin lagu sama MV doang. Di MV-nya pun nggak ada scene mereka bareng-bareng kan gitu. Dalam artian gue udah terbiasa 6 tahun tanpa Big Bang bahasanya, maksudnya tanpa Big Bang tampil ya, tanpa Big Bang comeback gitu. Jadi ketika T.O.P ngomong kayak gini, ada rasa sedihnya, ya kenapa keluar gitu. Tapi yang kayak, oh ya udah, life must go on gitu, karena gua udah melakukan hal ini, maksudnya udah terbiasa dengan ya Big Bang memang gak comeback udah lama gitu, seperti itu sih. Dan
Apakah lo still fans Big Bang bang setelah TOP memutuskan keluar? Itu nggak akan berubah men. Kalau tanya ultimate bias gue di K-pop, sepanjang masa gue akan jawab Big Bang dan itu nggak akan berubah gitu. Dan sekarang gue nunggu siapa? Gue akan nunggu solonya Top. Top kan lagi mempersiapkan solonya. Gue akan menunggu solonya Top. Kemarin gue mendukung solonya Taeyang. Gue nunggu solonya Daesung, solonya JD dan yang lain-lain gitu. Maksud gue dalam artian di sini gue sedih, tapi sedihnya sekali lagi udah nggak terlalu besar. Dan gue harus bilang sama kalian, ini makanya gue selalu ngomong ini berkali-kali dan mungkin beberapa orang anggap itu candaan atau bahkan gak setuju. Gue kan selalu bilang sama kalian, ngefans itu sama karyanya, jangan sama orangnya. Omongan gue ini selalu dikontrol. Ah sotoy lu dasar K-popers tua bla 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 bla. Dikira gue bercanda. Gue gak bercanda. Ketika gue ngomong ngefans itu sama karyanya, jangan sama orangnya. Kenapa? Karena idol K-pop itu manusia sama seperti kita. Bedanya mereka sama kita cuman ya mereka penyanyi, mereka ngeluarin karya gitu ya, gitu aja. Sama-sama manusia, mereka sama kita. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan orang lain gitu. Jadi idol K-pop siapapun ya, nggak cuman Big Bang ini gue ngomongin, semua idol K-pop. Kalau lu ngefans sama orangnya dan lu merasa mereka manusia yang paling sempurna dan lu nganggap mereka manusia yang paling benar, gue kasih tahu lu akan kecewa pasti suatu saat, karena mereka manusia biasa juga sama kayak kita gitu. Dan gue udah menerapkan itu dari dulu, makanya gue selalu ngomong seperti itu kan. Gue ngefans Big Bang karena karya mereka nggak akan lekang dimakan zaman. Sampai sekarang gue masih dengerin lagu Big Bang terus gitu. Hampir tiap hari selalu muter lagu Big Bang gue, karena memang gue suka banget lagu Big Bang dari zaman album pertama mereka, dari zaman Lalala sampai lagu-lagu mereka Last Dance tuh gue denger terus gitu, sampai Still Life kemarin gue denger gitu. Dalam artian gue gak selalu ngefans Big Bang, karya-karya mereka kan selalu gue dengarkan gitu. Tapi manusia, kita nggak bisa berharap sama manusia. Lo berharap Big Bang akan terus selama-lamanya. Mereka manusia men, mereka punya tujuan lain juga pasti ke depannya gitu. Ini kalian baru lihat kayak TOP mau solo gitu. Kita kan nggak tahu kalau nanti member Big Bang selain Taeyang nih, yang lain nikah gitu. Terus mereka pengen, gue pengen jadi bapak aja deh kayaknya. Udah males jadi artis, gimana? Suatu saat pun kalau misalnya mereka tetap comeback lagi nih, suatu saat pun akan ada masa di mana mereka ya akan hampir nggak comeback gitu tuh, atau lama banget comebacknya, mereka akan fokus sama yang lain gitu. Karena kita semua tahu seluruh member Big Bang tuh orang yang kaya banget, mereka nggak perlu comeback lagi untuk bisa hidup gitu. Dalam artian mereka nggak ngandelin rezeki dari nyanyi doang gitu. Dan hal seperti ini memang cepat atau lambat akan terjadi. Dan ini bukan cuman ke Big Bang, gue kasih tahu sekali lagi ya yang nonton ini, semua artis K-pop yang lu idolakan akan ada masanya di mana mereka akan akhirnya berhenti menjadi idol, atau mereka vakum lama menjadi idol gitu. Gue ngomong aja kayak sekarang, gue tuh kalau untuk cowok Big Bang, cewek kan kalian semua tahu bias utama gue adalah Blackpink gitu. Blackpink sekarang masih di jaya-jayanya, tapi kita nggak tahu 2 tahun lagi seperti apa. Ini adalah masa kontrak terakhirnya Blackpink, setahun 2 tahun lagi. Kita nggak tahu kalau misalnya 2 tahun lagi ternyata Jennie, aku pingin menikah, terus Jennie menikah gimana? Ketika Jennie menikah misalnya masih bisa jadi idol, masih bisa comeback bersama Blackpink. Begitu dia ngelahirin punya anak, Jennie bilang aku mau fokus jadi ibu dulu deh, membesarkan anakku sampai anakku sekolah, bisa sekolah nanti 5 tahun tuh. Misalnya anaknya ntar masuk sekolah umur 5 tahun. Berarti 5 tahun kita akan nunggu Blackpink vakum tuh ke depannya. Itu akan terjadi, masa itu akan selalu ada gitu. Jadi makanya kata gue, ketika lu berharap sama manusia, ya lu ada kecewanya. Tapi ketika lu mencintai mereka karena karyanya, ya lu gak akan kecewa. Gue jujur, apakah gue kecewa bang? Apakah lu kecewa bang sama TOP yang cabut dari Big Bang? Gak, biasa aja. Maksud gue gini, mereka TOP udah belasan tahun TOP di Big Bang gitu, udah menghibur banyak orang gitu. Sekarang kalau dia mau jadi manusia seutuhnya, mau menjalani apa yang dia mau, masa gue mau larang? Fans macam apa gue kalau ngelarang-larang gitu? Ya tentu gue ada rasa sedih karena gue pasti pengen lihat Big Bang sebenarnya. Tapi di luar itu, gue lebih pengen ngelihat idola gue bahagia gitu as manusia. Gue selalu bilang kalau kalian ngikutin IG story gue tuh adalah pecinta kebebasan. Gue aja nggak mau diatur-atur, even sama orang tua gue. Kalau misalnya apa yang mereka suruh nggak sesuai dengan kemauan gue berani tolak gitu. Apalagi idola ke fans gitu. Kita masa mau nuntut mereka gitu. Jadi buat gue sekarang itu gue bahagia melihat kebahagiaan para member Big Bang gitu. Gue bahagia ngeliat dokumenter Taeyang yang sayang banget sama bininya, sayang banget anaknya.
Gue nunggu G-Dragon kalau memang dia masih pingin comeback gitu. Gue ngeliat G di upload foto aja lucu gue gitu. Gue seneng ngeliat Daesung sekarang seger banget kelihatannya gitu. Kita nggak tahu Daesung mau melanjutkan karir sebagai apa kan gitu. Gue seneng T.O.P semangat banget pingin terbang ke bulan gitu ya. Kita lihat aja nanti misinya ke bulan seperti apa. Kalau jadi kan pasti keren banget juga idol K-pop pertama yang ke bulan gitu. Jadi ya itu aja sih dari gue. Kalau untuk para VIP atau fansnya Big Bang, kalian sedih lah, nggak apa-apa, bersedihlah, menangislah kalau mau nangis, keluar air mata gitu. Tapi habis itu move on karena mereka masih ada, mereka masih berkarir. Kalian masih bisa dukung mereka. Lagu Big Bang gak akan kehapus hanya karena mereka keluar dari Big Bang. Lagunya akan tetap masih ada, masih bisa kalian dengarkan gitu. Bang, ada kemungkinan gak Big Bang comeback lagi bang? Ada dong. Grup kayak HOT aja yang dari Gen 1 yang udah lama disband bubar bisa reuni di Infinity Challenge waktu itu. Kita nggak pernah tahu, siapa tahu 5 tahun lagi, 7 tahun lagi, atau 10 tahun lagi mereka comeback bareng-bareng hanya untuk yuk reuni gitu. Terus ngeluarin lagu lagi, bisa jadi kan gitu. Jadi ya itu aja dari gua. Sekali lagi omongan gua ini bukan bercandaan ya. Ngefans itu sama karyanya, jangan sama orangnya. Karena orang atau manusia itu tempatnya salah. Dan lu akan bisa sangat kecewa sama orang gitu kalau lu ngefans sama orangnya bukan sama karyanya gitu. Itu bukan omongan bercandaan, sekali lagi dari gue. Itu aja sih dari gue. Semangat untuk para fans Big Bang, untuk para VIP, dan semangat untuk seluruh member Big Bang. Gue akan selalu mendukung kalian apapun yang terjadi. Itu aja sih. Dan seperti biasa, kalau kalian mau request bahasan, mau nanya-nanya ke gue, kalian bisa scan barcode ini atau klik link Saweria yang gue taruh di kolom description. Oke?